Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang telah dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Tujuan karya tulis ilmiah 1. Melatih seseorang untuk mengungkapkan pemikirannya sesuai dengan hasil pengamatan. 2. Karya tulis ilmiah juga bertujuan sebagai sumber informasi yang bermanfaat kepada para pembacanya. Yang ketiga, karya tulis ilmiah adalah bukti nyata bahwa pelajar memiliki pengetahuan dan potensi ilmiah untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Teknik penulisan ilmiah mempunyai dua aspek, yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah, serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam penulisan. Metode penulisan karya tulis ilmiah mengacu pada metode pengungkapan fakta yang biasanya berasal dari hasil penelitian dengan berbagai metode yang digunakan. Karya tulis ilmiah dapat juga disebut sebagai laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ditulis sesuai dengan tujuan laporan tersebut dibuat atau ditujukan untuk keperluan yang dibutuhkan. Laporan hasil penelitian dapat ditulis dalam dua macam, yakni sebagai dokumentasi dan sebagai publikasi. Syarat karya tulis ilmiah. 1. Objektif, berarti penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. 2. Sistematis, berarti ditulis menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Setiap langkahnya direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Ketiga, jelas, berarti segala informasi yang ditulis bisa mengungkapkan sesuatu secara jernih. 4. Terbuka, berarti selalu dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. 5. Logis, berarti keterangan yang diungkapkan harus mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Yang keenam, karya tulis ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang indusif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Yang ketujuh, karya tulis ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Yang kedelapan, karya tulis ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Jenis karya tulis ilmiah yaitu ada makalah, paper, artikel, skripsi, kertas kerja, tesis, dan disertasi. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan pada bagian awal yaitu ada halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, juga daftar lampiran. Bagian inti sistematika pada penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, yaitu menjelaskan tentang pentingnya permasalahan yang akan diteliti yang dilihat dari segi pengajaran, pengembangan ilmu, serta kepentingan pembangunan. Lalu ada identifikasi masalah, yaitu berisi tentang kajian terhadap berbagai permasalahan yang muncul dan perlu dipilah dan dipilih sesuai dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Lalu ada pembatasan masalah, yaitu masalah pokok yang harus diteliti sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Lalu ada perumusan masalah, permasalahan yang muncul dan telah didiskusikan hendaknya dirumuskan secara jelas dan lugas. Lalu ada kegunaan penelitian. Pada bagian ini dikemukakan secara ringkas tentang target kajian yang akan dicapai baik secara umum maupun secara khusus. Kedua ada kajian pustaka. Kajian pustaka setiap variabel berisi kajian teori atau kerangka teori dan prinsip-prinsip teoritis yang mempengaruhi dalam pembahasan. Yang ketiga ada metodologi penelitian.
Metode adalah strategi atau perangkat langkah yang tersusun sistematis yang diwajibkan dalam penelitian seperti deskriptif, eksperimen, sensus, survei, kepustakaan, dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Bab ini berisi tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis. Keempat ada hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisikan tentang deskripsi hasil penelitian, uji prasyarat analisis, pengujian hipotesis, dan juga ada pembahasan hasil penelitian. Yang kelima ada kesimpulan, implikasi, dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud adalah gambaran umum dari hasil seluruh analisis dan relevan dengan hipotesis yang sudah dikemukakan. Yang kedua ada implikasi. Tujuan dari implikasi yaitu membandingkan hasil analisis yang sudah ada dengan hasil analisis yang terbaru. Yang ketiga, ada saran. Saran merupakan bagian penutup dalam karya ilmiah, yang isinya berupa komentar atau sanggahan yang berguna memberikan suatu solusi atau manfaat kepada karya ilmiah tersebut. Bagian akhir sistematika karya tulis ilmiah. Yang pertama ada daftar pustaka, yaitu susunan tulisan akhir di karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai sumber yang isinya yaitu nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas terbit, dan tahun terbit. Yang kedua ada lampiran, yaitu dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada riwayat hidup penulis, yang berupa riwayat hidup yang menulis karya tulis ilmiah tersebut. Implementasi dalam penelitian. Pelaksanaan penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada filsafat positivistik. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada filsafat post-positivisme. Kuantitatif bersifat menguji teori atau hipotesis, sedangkan penelitian kualitatif berupaya menemukan teori. Implementasi teori koherensi dan korespondensi pada penelitian kualitatif bersifat resiprokal. Ketika peneliti mengkaji fakta berdasarkan teori yang telah ada, maka proses ini merupakan implementasi teori koherensi dalam penelitian kualitatif. Laporan penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.